Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau ngasih tips sederhana sebetulnya. Tips buat bos. Saya kan insya Allah bos ya, alias pemimpin di perusahaan kecil kita ini, pemimpin UMKM ini. Yang sialnya tips ini saya taunya gara-gara ngalamin sendiri. Jadi seandainya boleh milih gitu ya, saya pengen tahu tips ini dari pengalaman orang lain atau dari buku, bukan ngalamin sendiri. Jadi saya tidak melalui jalur ini. Ini penyesalan saya dan saya nggak pengen teman-teman mengalaminya. Tipsnya sebetulnya sederhana, yaitu soal feedback dari bawahan, feedback dari anggota tim kita. Jadi gini, ilustrasinya gini ya. Jadi kita kan ini bos, katakanlah punya tim ada 3 orang. Ini kan namanya manusia ya. Kalau diskusi kan pasti ada ngasih ide. Untuk tim yang baru dibentuk atau orang baru atau baru ketemu, itu biasanya muncul ide-ide baru, apalagi yang baru kerja ya. Yang baru kerja tuh biasanya semangat ngasih tahu, bos kayaknya kayak gini, bos kayaknya kayak gini, bos kayaknya kayak gini. Nah, kesalahan terbesar saya kala itu adalah ketika nemuin orang yang kayak gitu, yang baru masuk, banyak inputannya, terus ketika baru ngebentuk tim, banyak sarannya. Sebagian besar saya tolak. Kamu tahu apa sih dalam hati saya tuh? Enggak gitu. Jadinya sebagian besar mungkin 95% saya tolak karena saya merasa saya lebih tahu daripada dia. Karena kan si bisnis ini kan bidannya saya. Saya yang membuat, ya tentu atas bantuan Allah ya, saya membuat bisnis ini dan saya tahu seluk-beluknya. Karena dari Superman menjadi super team itu kan ketika fase Superman saya tahu semuanya. Dari produksinya, marketingnya, chattingnya, packingnya, semuanya saya tahu. Karena ya Superman semuanya dikerjakan sendiri. Sehingga ketika ada orang masuk terus ngasih saran, enggak gitu. Karena saya udah tahu emang salah kayak gitu. Saya tolak mentah-mentah. Hasilnya apa? Hasilnya feedback itu nggak datang lagi. Jadi orang tim saya tuh udah males ngasih tahu ke saya tentang saran ini, saran itu. Males. Kenapa? Ya pasti ditolak. Ngapain lagi ngasih tahu? Terserah si bos aja. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, dan share video ini. Dan juga cek gandirozaki.com untuk konsultasi dan bedah toko. Itu yang saya alami dan saya nggak pengen teman-teman ngalamin menjalankan yang seperti itu, yaitu menolak mentah-mentah saran dari timnya. Dan sekarang setelah saya tahu itu salah dan itu kayaknya butuh 2 tahun saya belajar, saya tahu itu salah. Sekarang saya nggak gitu, insya Allah saya nggak gitu. Jadi setiap ada saran dari bawahan saya, dari tim saya, pertama yang saya lakukan adalah ini, langsung saya analisis ini fatal atau enggak. Misalkan dia nyaranin, Pak, packingnya gimana kalau pakai plastik warna kuning aja? Itu kan nggak fatal ya. Padahal saya tahu kalau kuning misalkan kalau kuning harganya lebih mahal, misal ya, ini kan contoh aja. Saya tahu bahwa yang hitam tuh lebih murah, tapi dia nyaranin pakai yang kuning aja Pak biar bagus kelihatannya. Itu kan nggak fatal. Itu karena nggak fatal, saya lebih baik terima bulat-bulat sarannya ini. Jadi di bulat-bulat aja 100%. Itu bulat-bulat saya terima, oke, bagus, lanjutkan eksekusi, sehingga orangnya merasa dihargai. Jadi muncul trust antara saya dan antara Anda si bos dengan si pegawai. Dihargai, iya dong, ngasih saran dan bos bilang bagus, senang dong dihargai. Kedua, dia akan komitmen menjalankannya. Kan lucu aja, misalkan dia menjalankan, bos packingnya pakai plastik warna kuning aja, tiba-tiba besok dia packingnya pakai plastik warna putih, kan lucu, gak mungkin. Jadi dia akan komit kepada apa yang dia bicarakan. Itu contoh teknis. Terus contoh yang agak kompleks sedikit mungkin soal konten ya. Jadi misalkan bos, kayaknya kita besok bikin konten ini aja. Misalkan Anda, walaupun Anda tahu ini udah pernah dicoba dan gak berhasil, saran saya terima aja bulat-bulat. Siapa tahu berhasil, dan tadi satu, dia akan merasa dihargai, muncul trust yang mutual yang antara Anda dan si pegawai. Yang kedua, dia akan komitmen untuk menjalankan konten yang dia idekan. Dan kalau ini berjalan terus, insya Allah lama-kelamaan orang bawahan kita atau tim kita akan percaya ke kita. Jadinya si idenya ini ngalir terus sehingga bisnisnya jadi berkembang, dinamis, jadi bagus, nggak satu arah, tapi jadinya berkembang bagus. Karena jujur aja sering setelah saya menerapkan ini, sering banyak hal-hal yang tidak saya tahu dan taunya dari bawah, alias bottom up.
Dan hasilnya ya ada yang bagus ada yang enggak. Balik lagi, poin pentingnya adalah fatality ya, fatality. Kalau fatality-nya rendah terima bulat-bulat, tapi kalau fatality-nya tinggi ya jangan langsung ditolak, tapi diajak diskusi dulu. Coba terangkan ke saya kenapa ini penting. Contoh fatality itu yang menyangkut misalkan menyangkut nyawa gitu, menyangkut etika, misalkan bos kita ini aja fake order aja. Ini bukan fake order ya, kalau fake order abu-abu apa ya. Misalkan bos kita misalkan yang jualan skincare gitu, bos kita pakai material ini aja nih, ini kata orang-orang bagus untuk ini, tapi itu kan fatality-nya tinggi karena skincare. Kalau misalkan ke muka orang tiba-tiba mukanya kebakar gitu, itu kan fatality-nya tinggi, itu harus kita kritisi. Tapi kalau misalkan packaging-nya yang nggak terlalu esensial, yang fatality-nya rendah, terima bulat-bulat sehingga dia dihargai, sehingga dia komitmen untuk menjalankannya. Karena yang menjalankan kan bukan hanya Anda, yang menjalankan kan bukan hanya si bos, tapi dia juga menjalankan, jadinya komitmen bareng-bareng. Dan insya Allah organisasinya akan berkembang maju bersama. Gitu teman-teman, ini sekali lagi saya tekankan, seandaikan dulu, walaupun di Islam nggak boleh ya, aduh kok seandaikan dulu kayak gini, nggak boleh sebetulnya. Tapi ini saya untuk penekanan bahwa ini sangat penting. Seandaikan dulu saya tahu ini dari orang lain, saya akan sangat bersyukur. Jadi kalau Anda baru tahu ini dari saya, jangan lalui jalur berlubang yang sudah saya alami ini, langsunglah masuk ke jalur yang benar. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.